Karir politik saya dimulai tahun 99. 99. Jadi pada saat itu memang lagi ramainya era reformasi ya. Ya. Padahal kalau 99 Golkar dalam kondisi masa transisi. Sempat juga saya ikut coba tes pegawai negeri sipil di Kabupaten Bulungan pada tahun 2005 dan sebenarnya lulus. Dan saya memilih mengundurkan diri dan meneruskan karir. Tentu mungkin tidak seperti yang kita lakukan hari ini ya. Betul. Kita jumpa lagi di program VIP, tentunya berbincang-bincang dengan tokoh dan pejabat yang tentunya bisa menginspirasi kita semua. Dan kali ini kita akan berbincang dengan Bapak Syarwani, SPD MSI. Beliau adalah Bupati Bulungan terpilih, yang insya Allah dalam waktu dekat akan dilantik sebagai Bupati definitif Bulungan. Tentu ini menjadi sebuah diskusi yang menarik. Karena apa? Karena ini sebagai awal Pak Syarwani tentunya akan menjadi apa sih yang kira menjadi misi visi beliau ketika nanti akan memimpin Bulungan dalam waktu 5 tahun ke depan. Dan tentunya karena YouTube ini kan didokumentasi, insya Allah nanti menjadi sebuah dokumen ketika Pak Syarwani ke depan melihat YouTube ini, sehingga menjadi ini adalah apa yang akan kita laksanakan ataupun kebijakan-kebijakan apa yang akan dilakukan di Bulungan ke depan. Terima kasih Pak Syarwani atas waktunya yang cukup luar biasa ini. Tentunya kami dari Tribun Kaltara.com dan Tribun Kaltim juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak, dan insya Allah lagi akan dilantik sebagai Bupati Bulungan 2021-2026 Pak ya? 24. Oke Pak, mungkin bisa diceritakan dulu awal mula Bapak tertarik di politik. Tadi saya lihat kalau di SPD kemungkinan kan jadi guru. Nah, tapi guru yang berpolitik, gimana Pak? Bisa diceritakan? Ya, memang ini di karir politik saya dimulai tahun 99. Sejak setelah saya dari FKIP Unmul pulang ke Kabupaten Bulungan. Jadi pada saat itu memang lagi ramainya era reformasi ya, di awal tahun 99 itu dan pelaksanaan pemilu pertama pasca reformasi. Dan memang pada saat itu ya karena memang kondisi di Kabupaten Bulungan, saya kita coba berdiskusi dengan beberapa tokoh partai politik termasuk masyarakat yang ada di Kabupaten Bulungan. Ya disitulah ada di samping masukan dan juga memang ada keinginan untuk mencoba berkiprah di partai politik awal. Dan awal langsung ke Golkar ya? Ya memang. Padahal kalau 99 Golkar dalam kondisi masa transisi. Ya cuma Mas pada saat itu kan tidak bisa, kalau nasional mungkin transisi ya. Benar. Saya melihatnya pada saat itu seperti itu. Tapi untuk di politik lokalnya masih kuat. Posisi Golkar itu masih sangat kuat. Iya. Sehingga saya coba masuk belajar di Partai Golkar dan sampai hari ini tetap berkarir di Partai Golkar. Nah pada saat itu pemilu saya ikut langsung dan kebetulan saya menjabat sebagai sekretaris di tingkat kecamatan. Betul-betul dari bawah, dari kecamatan. Ya. Jadi ikut pemilu, namun hasil pemilu juga sudah ada dan juga belum terpisahnya Kabupaten Nunukan dan Malinau, masih bergabung di Bulungan. Sehingga pada saat begitu selesai pemilu, memang kita tidak langsung duduk sebagai salah satu anggota DPR Bulungan. Nah dalam perjalanan yang sama tidak sampai 1 tahun, di tahun 2000 itu terjadi pemekaran. Pemekaran Malinau dan Nunukan, sehingga kawan-kawan yang mengisi dari Dapil Nunukan dan Malinau itu harus kembali untuk sebagai anggota dewan yang ada di Malinau dan Nunukan. Sehingga kekosongan kursi yang ada di Bulungan itulah yang kita isi sesuai dengan perolehan kursi partai pada saat itu. Jadi saya ini juga mengisi dan Bapak bisa masuk di situ. Di DPR Bulungan itu mengisi setelah pasca pemekaran Malinau dan Nunukan sampai di tahun 2004 ikut pemilu lagi dengan menggunakan sistem urut ya. Pada saat itu bukan proporsional terbuka dengan suara terbanyak seperti hari ini, sehingga saya juga tidak lolos karena jumlah kursi yang saya ikuti itu saya di urut nomor 5 dapilnya, sementara kursi yang diperoleh itu hanya sampai di nomor urut 3. Sebenarnya sempat juga saya ikut coba tes pegawai negeri sipil di Kabupaten Bulungan pada tahun 2005 dan sebenarnya lulus. Ya namun lagi-lagi karena hidup ini harus ada pilihan dan kita harus memilih, saya coba konsisten menekuni apa yang sudah pernah saya jalani sebelumnya. Artinya pilihan Bapak tetap di jalur politik meskipun sudah diterima di PNS ya. gitu, Pak ya. Walaupun sudah diterima di PNS.
Dan saya memilih mengundurkan diri dan meneruskan karir. Dan sampai 2009 Mas saya juga tidak duduk di DPR. Namun pada saat itu di Partai Golkar saya menjabat sebagai sekretaris Partai Golkar Kabupaten Bulungan. Sehingga pada pemilu 2009 ikut karena sudah terbagi dalam 3 dapil di Bulungan ini, saya ikut dapil yang ada di Tanjung Seror, Tanjung Palas sampai ke Tanjung Palas Timur. Dan alhamdulillah terpilih sebagai salah satu anggota dewan. Dan karena Golkar pada saat itu pemenang kedua, karena pemenang pertamanya adalah Demokrat pada saat itu, sehingga otomatis posisi ketua DPR Bulungan itu dijabat oleh Demokrat. Nah, namun di Golkar saya diberi mandat dan kepercayaan oleh Partai Golkar untuk menjabat sebagai unsur pimpinan, wakil ketua DPR pada saat itu. Kota, dan kebetulan Golkar sebagai pemenang di Kabupaten Bulungan 2014-2019, dan kebetulan saya dipercaya sebagai ketua DPR Kabupaten Bulungan karena posisi Golkar di 2014-2019 itu sebagai pemenang. Pak, kalau lihat perjalanan politiknya kan cukup mulus ya, meskipun ada sempat PAW dan sebagainya. Sebenarnya apa sih Pak yang awal mendorong Pak Sarwani pengen terjun di politik itu? Saya meyakini bahwa kontribusi terbesar yang bisa kita lakukan, jadi saya terus terang Mas ada mencoba membandingkan. Kalau saya memilih berkarir di pegawai negeri sipil pada saat itu, mungkin apa yang kita capai hari ini, kalau kita ikut di PNS seperti yang ada, tentu mungkin tidak seperti yang kita lakukan hari ini ya. Betul. Nah, sehingga saya melihat bahwa kita juga ingin adanya memberikan kontribusi terbesar terhadap pembangunan di daerah Kabupaten Bulungan ini, tidak mesti harus menjalani karir sebagai seorang pegawai negeri sipil. Sehingga peran kita juga di legislatif itu juga sangat menentukan terhadap perkembangan dan kemajuan daerah ini. Nah, itulah yang memotivasi kita. Dan kedua, saya juga ingin mencoba membangun, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi inspirasi bagi kawan-kawan muda ya, yang baru menyelesaikan pendidikan misalnya. Paling tidak jangan terlalu kita semuanya selesai kuliah semata-mata orientasi kita itu harus jadi pegawai negeri. Betul. Banyak lapangan yang bisa kita usahakan, termasuk salah satunya berkarir di partai politik. Betul Pak. Nah, dalam perjalanan politik kan dari anggota mencalon diri sebagai bupati Pak. Siapa yang awal mula mendorong Bapak maju sebagai calon bupati ini Pak? Ya tentu kan ada keyakinan dari partai lah terutama, dan kedua dari kawan-kawan di lingkungan saya yang mencoba memberikan masukan, pandangan, dan memberikan keyakinan bahwa sekian lama berkarir di partai politik sejak 99 sampai 2019, sebenarnya untuk karir di legislatif itu sudah cukup ya. Pimpinan kan. Nah, namun pada untuk mencoba tantangan, katakanlah anggap ini sebagai sebuah tantangan baru, jadi memang harus di eksekutif. Nah, karena juga proses lahirnya kepala daerah ini melalui proses politik. Betul, ya. Sehingga sebenarnya ini juga bisa menjadi sebuah hal yang bisa dikolaborasi antara pengalaman kita sekian lama berada di legislatif dengan nanti akan kita menjalani proses dan posisi kita sebagai seorang eksekutif daerah melalui sebagai kepala daerah. Artinya capaian kan ibaratnya sudah capaian yang sangat luar biasa Pak. Nah, terbayang kan Pak ketika di masa kecil Bapak punya keinginan nanti saya mau jadi pemimpin lah, bupati, dan apalagi bupati gitu. Kalau saya sih Mas, orang yang tidak pernah membuat cita-cita ya. Saya hanya mengalir saja. Betul. Ya, namun mungkin mengalir dan mencoba melihat kondisi yang mana yang memang bisa kita perankan. Ya, saya juga tidak ingin berandai-andai sesuatu yang melambung tinggi, manakala nanti kita tidak bisa mencapainya juga bisa menjadi sebuah hal yang bisa mempengaruhi pikiran ataupun mungkin kondisi kita. Ya, mengalir saja pada prinsipnya. Sehingga bagi saya ketika sekolah mulai dari SD sampai sarjana pun tidak pernah berpikir bahwa saya harus jadi bupati. Ya. Kalau dari background keluarga sendiri, apakah ada keluarga yang memang karir dari keluarga, bapak saya itu PNS, PNS rendahan lah ya, karena terakhir bapak saya itu almarhum menjabat sebagai lurah, lurah di Tanjung Palas Hulu. Berarti adalah ibaratnya ada terah darah birunya Pak, meskipun level lurah kan? Ya kalau itu dianggap sebagai itu ya. Tapi yang jelas itulah mungkin dari sisi keluarga ya, karena bapak saya, mama saya bukan orang pegawai, dia hanya seorang ibu rumah tangga biasa, termasuk juga dari latar belakang
KAI atau nenek saya juga tidak ada yang Biasa-biasa aja. semuanya kita warga biasa. Tapi alhamdulillah bersyukur kita Bapak meraih nama jabatan yang memang secara politis sebagian tertinggi di Kabupaten Alhamdulillah, Bulungan. syukur Nah, alhamdulillah. kalau kita melihat kemarin dalam proses pilkada kan paslon cukup banyak nih, ada 4 paslon. Dan ternyata Bapak dan pasangan Bapak cukup berhasil menarik simpati rakyat Bulungan dan ternyata terbukti sebagai pemenang dalam pilkada ini, Pak. Nah, waktu itu apa sih Pak yang meyakinkan masyarakat? Ayo dong memilih saya karena saya yakin bisa mensejahterakan masyarakat. Tentu rekam jejak kita juga menjadi sesuatu yang menjadi faktor yang menentukan kenapa masyarakat meyakini dan memilih kepada kita. Di samping kita menawarkan program-program yang memang kita yakini itu bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat kita. Seperti Kabupaten Bulungan ini kan Mas, masyarakat yang memang sebagian besar penduduknya itu adalah masyarakat petani. Ya. Nah, tentu kita ingin hadir dan memberikan keyakinan kepada masyarakat kita ini, khususnya masyarakat petani, dengan program-program yang mengarah kepada yang berkaitan dengan mereka ya, dengan apa yang mereka usahakan hari ini. Betul. Nah, itulah yang ingin kita sampaikan, pesan-pesan itu. Dan juga saya melihat bahwa memang dinamika politik di Kabupaten Bulungan ini setiap musim pilkada ataupun pileg sekalipun itu tentu dinamika masyarakat, atmosfernya pasti beda. Beda ya. Dari satu periode ke periode berikutnya. Tinggal bagaimana kita mencoba beradaptasi dengan kondisi yang ada pada saat momentum itu. Mungkin saja 2024 yang akan datang tidak mungkin sama situasinya dengan apa yang terjadi di 2015. Artinya modal politik Bapak yang dari tahun 99 ini cukup menjadi modal yang kuat untuk maju pada periode kemarin. Itulah pengalaman yang mengajarkan kita. Pak, kita bicara ke depan setelah program jangka pendek dulu deh yang Bapak akan lakukan bersama Wakil Bupati nanti. Ya, yang pertama kita akan pastikan konsolidasi ya. Konsolidasi jajaran pemerintah daerah itu harus kita pastikan berjalan. Apalagi di tahun 2021 ini APBD Bulungan itu juga sudah diselesaikan atau disahkan oleh DPR bersama dengan pemerintah daerah. Namun yang ingin kita pastikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sudah terprogram di 2021 itu berjalan. Jangan sampai nanti ada program-program yang sudah teralokasi atau teranggarkan itu tidak terlaksana. Karena itu biar bagaimanapun semua program-program itu mengarah kepada upaya untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Jadi sehingga menjadi suatu hal yang kita pastikan di awal-awal jabatan nanti adalah bagaimana konsolidasi terhadap seluruh elemen ataupun perangkat daerah yang ada di Kabupaten Bulungan itu betul-betul terkonsolidasi secara baik. Nah, baru kita nanti pada proses yang berkaitan dengan program-program ataupun visi misi yang kita tawarkan kemarin kepada masyarakat ketika dalam pelaksanaan pilkada itu kemarin. Nah, tadi disinggung soal sektor pertanian. Menurut kami, saya baru datang kelihatannya memang banyak potensi lahan yang memang punya prospek ke depan untuk pengembangan pertanian di Bulungan. Apa itu juga menjadi sektor ya, memang itu yang termuat dalam visi misi kita. Karena visi kita kemarin adalah mewujudkan Kabupaten Bulungan ini berdaulat pangan, maju dan sejahtera. Sehingga kita punya keyakinan bahwa dengan pengelolaan pangan yang memang baik, yang memang terintegrasi dari sisi hulu sampai hilirnya, itu akan bisa membangkitkan dan memberikan dampak terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bulungan. Oke, Pak, Bulungan ini kan strategis karena sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Utara ya. Apa sih Pak yang akan di benak Bapak membuat sebuah ikon atau aman menjadikan Bulungan seperti apa sehingga membuktikan Bulungan layak menjadi sebuah ibu kota provinsi gitu Pak? Ya, saya punya keyakinan hari ini ya, tanggung jawab terhadap Kabupaten Bulungan ini kan bukan hanya semata-mata berada di kabupaten. Hari ini secara Undang-Undang 20 tentang pembentukan Kaltara itu secara jelas menunjuk bahwa Kabupaten Bulungan Tanjung Selor itu sebagai ibu kota Kalimantan Utara. Betul. Sehingga dalam hal ini ada dua pemerintahan yang beribu kota di Tanjung Selor sampai hari ini juga memiliki tanggung jawab yang sama. Jadi representasinya Tanjung Selor ini layak sebagai ibu kota kabupaten maupun juga sebagai ibu kota provinsi. Ya, mari kita gotong royong. Sehingga saya juga Mas, kemarin juga kita sudah bangun komunikasi secara informal dengan gubernur kita hari ini, Pak Jenal Paliwang, bagaimana kita mengambil langkah-langkah dan kita ingin tetap sinergi ya. Kita ingin sinergi dengan pemerintah provinsi, termasuk program-program yang ada di kita di Kabupaten Bulungan itu kita pastikan juga terintegrasi dan bersinergi dengan apa-apa yang diprogramkan oleh pemerintah provinsi. Oke. Artinya sudah ada gambaran minimal ada suatu perubahan yang luar biasa nanti dengan kepemimpinan Pak Sehingga ini Sarwan. mungkin Kabupaten Bulungan khususnya Tanjung Selor itu representatif sebagai ibu kota kabupaten dan juga sekaligus ibu kota provinsi. Oke.
Pak, nah kita bicara soal misalkan dari istri dan sebagian terhadap. Kalau dari sisi keluarga sangat luar biasa ya. Saya sangat berterima kasih memiliki keluarga baik dari istri, anak maupun seluruh keluarga besar. Itu memberikan support yang total terhadap karir yang saya jalani selama ini, termasuk pilihan-pilihan, termasuk dalam keputusan keikutsertaan dalam pilkada. Oke, Pak, di akhir ini Pak, mungkin Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat Bulungan khususnya di awal nanti Bapak menjabat sebagai Bupati Bulungan, silakan Pak. Ya baik. Kepada masyarakat Kabupaten Bulungan yang saya hormati dan saya cintai, saya Sarwani SPD MSI, Bupati Kabupaten Bulungan terpilih hasil Pilkada Kabupaten Bulungan tahun 2020. Pada kesempatan forum ini ingin mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan, mari kita bersatu, mari kita kompak, mari kita bergandengan tangan untuk membangun Kabupaten Bulungan ini. Kita pastikan Kabupaten Bulungan ini dalam keadaan yang aman dan damai serta kondusif untuk kita bisa membangun Kabupaten Bulungan ini lebih baik, lebih maju dan lebih sejahtera ke depan. Yang kedua, pada kesempatan ini juga saya ingin mengajak mari kita patuhi seluruh protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini, karena pandemi Covid ini juga belum ada tanda-tanda berakhir. Tentu mari kita sama-sama menjaga diri kita, menjaga kesehatan dan keluarga kita semuanya dengan senantiasa mentaati seluruh protokol kesehatan yang berlaku di daerah ini, khususnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mari kita bergandengan tangan, mari kita kompak bersatu, tidak ada lagi paslon 1, 2, 3, dan 4. Semuanya adalah warga masyarakat Kabupaten Bulungan yang memiliki tanggung jawab dan tugas yang sama membangun Kabupaten Bulungan yang kita cintai. Di tangan kita semua, Kabupaten Bulungan ini maju dan sejahtera ke depan untuk kepentingan generasi muda, kepentingan anak-anak kita yang lebih baik, lebih sejahtera ke depannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Tribuner bincang-bincang kami dengan Bupati terpilih yang insya Allah lagi akan dilantik sebagai Bupati Bulungan, Bapak Sarwani SPD MSI. Terima kasih sekali lagi. Semoga menjadi sebuah inspirasi bagi kita, khususnya masyarakat Bulungan. Tadi disampaikan bahwa masa pandemi belum berakhir, ikuti protokol kesehatan. Tentunya juga nanti ada inovasi lagi, kebijakan-kebijakan yang akan berpihak kepada pelaku UMKM yang sangat terdampak pandemi COVID-19 ini. Terima kasih sekali lagi, Tribuner. Kita jumpa lagi nanti pada VIP di program yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.